Halo semuanya, kembali lagi di sini gua bakal membahas tentang model infrastruktur jaringan. Nama gua Rizka Salim Arjanu dengan NIM 044. Let's get started. Gitu dong. Oke, di sini gua udah nyiapin PPT-nya. Langsung aja kita mulai. Model infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator jaringan, harus menguasai dalam teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan agar dapat bisa dipelihara dengan mudah dan disupport dengan baik, serta dapat memudahkan dalam troubleshooting jika terjadi suatu masalah, baik itu berupa masalah kecil pada infrastruktur jaringan sampai masalah besar pada sistem jaringan secara global, cuy. So, di sini ada gambaran tentang apa itu infrastruktur jaringan. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau dua bahkan lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, sampai dengan komputer terhubung dengan komputer lainnya atau sistem jaringan yang bisa terhubung dengan sistem jaringan yang lainnya. Pembagian jaringan berdasarkan cakupannya, cuy. Ada 4 di sini. PAN lah ya, Personal Area Network. Example-nya itu Bluetooth atau IRDA itulah ya. LAN di sini yang paling banyak familiar ya, Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas, cuy. Jadi contohnya itu ya kayak lab komputer gitu ya. Di sini ada MAN, cuy. MAN Metropolitan Area Network, jaringan satu kota atau wilayah. Di sini ada WAN, Wide Area Network. Jadi wide ya, wide itu kayak luas, jaringan telah mendunia atau internet. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada dua, cuy, intranet. Biasanya itu kalangan internal ya, jadi kayak cuma internal aja yang bisa mengakses, dan internet yang bisa diakses oleh publik seperti sekarang, cuy. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada dua juga. Ada ad hoc. Ad hoc itu yang kayak itu ya. Bersifat hanya sementara. Contohnya itu kayak wifi hotspot yang ada di HP kalian. Itu kan sementara, habis itu kelar udah nggak terus-terusan menyala. Dan ada infrastruktur, cuy. Jadi itu jaringannya terstruktur, itu seperti kayak router wifi atau jaringan wifi lainnya ya. Dan di sini kita masuki topologi. Topologi mesh. Di sini pertama ya, ada topologi mesh. Merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologi mesh adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah, cuy. Kemudian pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman lantaran dilakukan melalui rute khusus. Dan untuk kelemahannya, topologi mesh adalah membutuhkan biaya yang lebih besar untuk menggunakan kabel jaringannya karena emang ribet ya. Di sini sisi kanan itu adalah penggambaran dari topologi mesh. Maaf agak ini tersembunyi ya, tapi karena emang bagus jadi gua sembunyi. Topologi star, dinamakan topologi star karena emang bentuknya seperti bintang, nggak seperti bintang sih, emang kayak mencar aja ya dari satu titik itu. Dan node mirip dengan bintang. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Perlu diketahui, hub adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan antar komputer. Adapun kelebihan topologi star, dia lebih hemat biaya, cuy, untuk kabel jaringannya. Kemudian kegagalan pengiriman data pada satu rute tidak akan mempengaruhi rute yang lain ya, karena kan cuma ada satu rute ya ke hub ke PC yang persatunya. Sedangkan kelemahannya ya ini apabila terjadi kerusakan pada hub, maka alur transmisi data dan sumber daya pada topologi star bakal tersendat semua, cuy. Gitu. Next dah. Topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer. Menggunakan satu kabel jaringan, dalam jenis topologi jaringan ini transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah. Jadi seperti yang digambarkan ya, yaitu kayak satu garis itu terus bercabang ke PC-PC gitu, cuy. Adapun kelebihan dari topologi bus ada biayanya jauh lebih murah karena emang membutuhkan sedikit jaringan ya, yang memiliki kabel jaringan. Sementara itu kelemahannya tabrakan data sangat mungkin terjadi karena lalu lintas hanya bertemu pada satu kabel. Betul, cuy. Next dah, topologi ring. Jenis topologi jaringan yang keempat adalah topologi ring. Iya, ini merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin, seperti yang digambar ya. Ya kayak cincin gitu. Sebenarnya sama aja kayak ini, guys. Tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihan dari topologi ring adalah lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah, cuy. Kelemahannya sendiri yaitu kendala lebih sulit untuk diidentifikasi. Gitu. Next, topologi tree ya.
Metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis. Jadi kayak ada tingkatan gitu ya. Dengan terdapat dua perangkat hub utama dan sekunder. Kelebihan dari salah satu jenis topologi ini itu mudah untuk menambah node agar terhubung ke hub utama. Penggunaan dua hub seperti itu bisa memperpendek jarak tempuh data dari satu komputer ke komputer lain, cuy. Nah, kelemahannya itu kalau ada gangguan cuy di hub utama, maka seluruh sistem jaringan bakal bermasalah cuy. Di sini seperti ini ya. Jadi hub utama itu ada PC yang bercabang dari hub sekunder ke PC yang lebih banyak lagi cuy. Next. Topologi hybrid. Topologi ini tuh merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengkombinasikan beberapa jenis topologi sebelumnya cuy. Misal kayak star dan ring. Itu bisa digabung cuy ternyata. Dan kelebihannya memberikan keleluasan untuk mengatur skema jaringan. Di sisi lain, kombinasi topologi jaringan komputer dalam topologi hybrid bakal membawa tiap kekurangan dari masing-masing jenis topologi yang dipakai. Jadi kayak misalkan yang dipakai itu star sama ring, ya apa kekurangan star sama ring itu ya nyampur jadi satu itu cuy. Jadi gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Appreciate it. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.